Pak. Mas. Kalau bawa motor itu hati-hati, Mas. Jangan sampai ngelamun, bahaya. Saya minta maaf ya, Pak. Saya bener-bener nggak sengaja. Bapak nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa sih, tapi gerobak saya hancur loh, Mas. Saya minta maaf ya, Pak. Iya, hati-hati kamu. Berarti Om Alex pelaku tunggal dalam kasus pembunuhan papanya Putri. Iya. Tapi kenapa waktu itu Om Alex nggak dilibatin dalam persidangan itu, Mah? Karena pada saat Pak Jaka meninggal, Om Alex minta Mama untuk kerjasama membagi harta peninggalan Pak Jaka. Dan bodohnya Mama mau. Mama menerima tawaran itu. Mama bilang sama Bu Nawang kalau Pak Jaka meninggal karena serangan jantung. Dan hartanya dipakai untuk membayar hutang perusahaannya. Padahal tidak. Mah, berarti selama ini Mama bisa sukses kayak gini karena harta papanya Putri. Aku harus temuin Om Alex, Mah. Biar aku minta dia tanggung jawab. Enggak, Rizky tolong. Mama mohon sama kamu. Kamu jangan libatin diri dengan Om Alex. Om Alex itu orang yang sangat-sangat licik. Dia akan menghancurkan siapapun yang menghalangi keinginannya. Mama mohon, Rizky. Mama mohon kamu rahasiain ini sama Putri. Karena Mama nggak mau kamu kenapa-kenapa. Dalam hidup Mama cuma kamu. Nggak ada siapa-siapa lagi. Mah, lama-lama kasus ini pasti bakal terbongkar juga. Dan Putri pasti bakal kecewa banget, Mah. Lebih baik Putri tahu sekarang daripada nanti. Enggak. Ujung-ujungnya hubungan Putri sama Pangeran pasti bisa sia-sia, Mah. Rizky, dengar Mama. Mama mohon sama kamu karena Pak Raymond juga minta Mama untuk merahasiakan ini dengan siapapun. Jadi Om Raymond juga tahu soal kasus ini, Mah. Ya. Rizky, please dong. Kasih tahu. Jelasin ke gue. Lu nggak boleh nyembunyiin sesuatu dari gue. Gue emang tahu semuanya, Put. Tapi gue bingung harus mulai cerita dari mana. Ki, lo itu kan sahabat gue. Masa lo nyembunyiin sesuatu yang penting dari gue? Gue yakin lo pasti gak bakal kuat kalau lo tahu kenyataan yang sebenarnya. Put, sorry, gue harus pergi ya. Ayo, Nam. Ki, gak boleh ih. Rizky, lo minta. Rizky please dong. Ki, pokoknya lo gak boleh pergi sebelum lo bilang sama gue. Usus goreng kesayangan ngapain? Kok dia ngalangin mobil kulkas? Ini ada yang nggak beres nih sama kulkas. Gi. Pokoknya lo gak boleh pergi sebelum lo jawab. Sayang, kamu tuh ngapain sih? Apaan sih kamu? Yang kamu lakuin tuh bahaya. Kamu ngapain ngalangin mobil Rizky kayak gitu? Rizky itu tahu alasan kenapa ibu mau misahin kita berdua. Sayang, pertama ini tuh bahaya. Dan kedua, kan Rizky ngomong sendiri kalau dia nggak tahu apa-apa. Jadi kamu ngapain kayak gini, ini adegan berbahaya. Gimana caranya gue jelasin ke pangeran kalau gue yakin karena gue denger suara hati Rizky.
Lagian kamu tenang aja ya sayang. Nggak akan ada yang bisa misahin kita. I promise. Kamu pikir aku bisa tenang? Setelah lihat gimana sikap ibu ke aku dan ke kamu. Ibu tuh tiba-tiba berubah, aku butuh penjelasan dari ibu. Dan Rizky tahu jawabannya. Jadi kamu mau tahu alasannya supaya kamu bisa jelasin ke ibu untuk nggak misahin kita berdua? Ya ampun, kamu tenang aja sayang. Tanpa aku tahu alasannya pun, aku akan tetap berjuang demi kita berdua. Aku serius. Iya, aku juga serius. Sayang! Rizky! Ih, kamu tuh lepasin pangeran. Ih! Apa sih sayang, kok malah bete sama aku? Orang aku menyelamatkan nyawa kamu. Sebenarnya apa sih yang kamu tahu soal Putri sama Pangeran? Gue bener-bener gak sanggup harus nahan rahasia besar ini. Berat banget gue harus ngerasain ini dari Putri. Tapi gue gak mau Putri kecewa. Dan Putri sakit saat tahu kenyataan ini. Putri pasti bakal terus neken gue. Dan gue gak mungkin bisa ngindarin Putri terus. Riz, kok kamu malah diem sih? Kamu juga kelihatannya gelisah dari tadi. Mending kamu sharing sama aku, siapa tahu kamu bisa lebih lega lagi. Non, please. Jangan tekan aku dengan pertanyaan kayak gitu dulu. Kamu kenapa sih, Riz? Sekarang biarin aku tenang dulu ya. Please. Soalnya ini berat banget buat aku. Gue gak akan neken Rizky soal kejadian tadi. Dan gue gak mau Rizky bete sama gue. Semua itu cuma fiktif. Cerita yang sebenarnya, suami saya nggak meninggal karena serangan jantung, tapi dibunuh sama Pak Al. Ibu mohon kamu jaga rahasia ini dari Putri dan Pangeran. Kejahatan Om Alex emang nggak bisa diampunin. Dia udah tega ngebunuh ayahnya Putri. Tapi kenapa ibu malah milih gue buat nyembunyiin rahasia sebesar ini? Bahkan ibu minta gue buat deketin Putri lebih dari seorang sahabat. Putri pasti bakal benci banget sama gue kalau gue ngikutin maunya ibu. Tapi ibu pasti kecewa juga kalau gue nggak mau bantuin dia. Ini pilihan yang paling sulit dalam hidup gue. Ya ampun, Pak. Mas. Kalau bawa motor itu hati-hati, Mas. Jangan sampai ngelamun, bahaya. Saya minta maaf ya, Pak. Saya bener-bener nggak sengaja. Bapak nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa sih, tapi gerobak saya hancur loh, Mas. Saya minta maaf ya, Pak. Iya, hati-hati kamu. Woi, minggir dong! Maaf, Pak. Maaf. Hampir aja kamu ketabrak mobil. Pak, makasih ya. Untung Bapak ngingetin saya. Kalau kamu belum bisa konsen bawa motor, lebih baik kamu istirahat dulu aja. Daripada kenapa-kenapa di jalan. Iya, Pak, makasih. Saya udah bisa konsen kok. Iya. Hati-hati loh. Awas.
Maaf ya Pak ya. Iya. Hati-hati. Semoga Tristan bisa mengerti dan mau membantu aku untuk menjauhi Putri dari pangeran.